Halo teman-teman, berjumpa bersama saya Manuel di mata kuliah Dasar Sistem Informasi. Pada pertemuan ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai tipe sistem informasi. Pada materi yang akan dibahas di topik hari ini, ya kita membahas mengenai tipe sistem informasi, kemudian sistem informasi yang fungsional, kemudian diskusi. Jadi di akhir pertemuan kita akan diskusi setelah ini ya. Iya. Yang akan dicapai daripada pertemuan ini pada topik ini adalah diharapkan ya teman-teman dapat menyebutkan macam-macam tipe sistem informasi, termasuk diantaranya tipe transaction processing system ya, salah satu tipe sistem informasi yang secara khusus itu merupakan suatu sistem informasi yang bersifat fungsional area gitu. Jadi suatu sistem informasi yang merambah ke fungsional area. Itu salah satunya. Kemudian setelah tadi satu contoh tipe sistem informasi ya, sehingga satu saja tidak tipe sistem informasi itu tidak hanya satu gitu, tidak hanya satu. Kemudian teman-teman juga bisa menyebutkan contoh tipe yang lain gitu. Tuh. Kemudian setelah teman-teman tahu tipenya yang apa, tipe sistem informasi seperti apa, lalu contohnya seperti apa, teman-teman diharapkan juga mampu menganalisa suatu tipe jenis sistem informasi. Jadi apakah satu sistem informasi termasuk tipe yang mana atau termasuk jenis yang mana, ya, teman-teman diharapkan dapat mengetahui itu. Gitu. Kemudian yang terakhir sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi diharapkan memang teman-teman tuh mengerti ada fungsi-fungsi utama pada suatu sistem informasi fungsional gitu. Jadi sistem informasi yang memiliki fungsional tertentu itu fungsinya apa saja gitu. Gitu. Itu untuk pertemuan hari ini gitu. Nah, sebelum kita lanjut kepada tipe sistem informasinya, kita bahas dulu sebenarnya bagian proses bisnis itu. Nah, dalam proses bisnis terdapat aliran data, informasi dan pengetahuan gitu. Jadi pada setiap proses bisnis dipastikan ada data yang mengalir, informasi yang mengalir, pengetahuan yang mengalir gitu. Nah, aliran ini juga masuk ke dalam suatu tindakan atau kegiatan gitu yang dilakukan dalam proses bisnis gitu. Jadi suatu proses, suatu kegiatan, suatu langkah-langkah tindakan pasti berisi data, informasi, pengetahuan. Gitu. Dan suatu proses bisnis itu dapat berubah suatu fungsional yang terikat pada area tertentu. Atau proses bisnis juga bisa terikat pada suatu lintas fungsional. Gitu. Kemudian proses bisnis itu berawal dari bisnis. Maka suatu proses bisnis juga dapat berupa sekumpulan proses bisnis lainnya. Gitu. Jadi satu bisnis itu berisi kumpulan proses bisnis juga berisi kumpulan proses bisnis lainnya. Gitu. Jadi saling terkait gitu ya. Nah, proses bisnis juga dapat berupa aset atau kewajiban. Salah satu contoh kewajiban adalah ya kalau kita melihat contoh di suatu institusi, di suatu organisasi ada yang dinamakan standard operation procedure gitu. Itu adalah kewajiban. Di kewajiban itu pasti ada target, ada yang ingin dicapai. Ada yang ingin dituju gitu. Maka proses bisnis juga termasuk aset gitu. Aset perusahaan, maka tidak boleh terkadang kita tidak boleh membocorkan suatu dokumen SOP begitu ya. Kemudian berikut merupakan contoh proses bisnis yang dilihat dari fungsionalitasnya ya. Gitu. Nah, berikut di bawah ini itu adalah daftar departemen. Nah, kalau kita melihat kalau kita melihat departemen manufaktur dan produksi,
itu contoh proses bisnisnya itu seperti merakit produk gitu. Jadi ada SOP merakit produk gitu. Dari awal seperti apa, lalu akhirnya seperti apa gitu. Lalu kemudian di penjualan dan pemasaran ada namanya SOP mengidentifikasi pelanggan. Pelanggan mana yang menjanjikan untuk ditawari atau diberikan penawaran harga gitu. Lalu kemudian di keuangan dan keakuntansi, departemen ini harus bisa membuat laporan keuangan ya. Jadi selain mereka mengatur keuangan, ada SOP juga untuk membuat laporan keuangan. Untuk mengatur keuangan kan macam-macam ya, tetapi kalau mau lebih spesifik, kita mau memberikan contoh begitu. Contohnya adalah itu, membuat laporan keuangan gitu. Sedangkan yang terakhir, untuk Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD, Human Resource Department, contohnya untuk proses bisnis fungsional adalah mempekerjakan karyawan. Bagaimana suatu SOP mempekerjakan karyawan itu dimulai dari ketika mengumpulkan calonnya, lalu kemudian seleksi, sampai pada itu tadi tanda tangan kontrak dan mempekerjakan karyawan itu sendiri. Itu suatu proses bisnis ya, namun dilihat dari sisi fungsional departemen. Nah, setelah itu baru kita mulai beranjak ke tipe sistem informasi. Nah, dalam tipe sistem informasi itu digambarkan sebagai level manajemen seperti ini, di gambar seperti ini yang terlihat seperti piramid ya, gitu. Itu dimulai kalau dari gambar kita melihat ada senior management, ada middle management, lalu terakhir ada operational management. Nah, di sebelah itu ada tulisan, ada kotak-kotak itu ya. Jadi ada ISS, ada MIS, ada TPS. Apa itu? Kalau di segitiganya itu digambarkan sebagai level management, maka secara sistem kita melihatnya sebagai ini tadi yang kotak-kotak itu. Jadi dalam senior management ada sistem apa sih? Sistemnya namanya executive support system. Itu. Kemudian di middle management sistemnya namanya apa? Management information system. Lalu di operational management nama sistemnya apa? Transactional processing system. Begitu. Jadi bedakan antara level management dan tipe sistem informasi. Tipenya itu yang kotak-kotak itu, lalu level manajemennya yang digambarkan secara piramid itu. Nah, ada detail yang dituliskan di situ. Jadi middle management itu di bawahnya ada scientist, ada knowledge worker. Nah, ini tipe-tipe karyawan yang dipekerjakan di situ. Jadi kalau middle management biasanya kita berbicara ada scientistnya, ada manajernya, ada knowledge worker. Knowledge worker itu manajer gitu ya. Itu. Sedangkan di operasional itu biasanya ya pekerja yang berada di level paling bawah, biasanya staff gitu. Ada staff production, ada service workernya siapa, ada data workernya siapa gitu. Ya, berikut ini contohnya. Kalau kita melihat dari TPS, MIS, ISS gitu. TPS yang seperti saya sebutkan tadi adalah Transaction Processing System. Itu TPS biasanya mengelola data-data mengenai operasional gitu, yang dikelola oleh level operational management. Itu termasuk di situ ada order, ada material resource planning, lalu ada general ledger, buku besar gitu ya, buku laporan keuangan gitu ya. Sedangkan di bagian Management Information System, biasanya di wilayah ini mereka mengumpulkan data mengenai sales, data mengenai unit product cost, terus data mengenai perubahan produk gitu, lalu data pembiayaan expense gitu. Jadi pada bagian MIS biasanya mereka mengumpulkan data, kemudian sistemnya mengumpulkan data, lalu mengenerate-nya menjadi laporan gitu. Laporannya laporan seperti apa? Laporan yang bersifat harian maupun laporan yang bersifat summary begitu ya.
Gitu. Nah, laporan yang bersifat summary akan diberikan kepada sistem ESS, Executive Support System. Gitu. ESS tidak saya tanamkan di situ, maka ada di kotak sendiri itu ya. Jadi di kotak sendiri yang di atas itu ada apa namanya? Ada statistik-statistik gitu. Statistik dalam bentuk apa? Pie chart, ada bentuk grafik gitu. Gitu. Jadi ISS lebih kepada menganalisa data yang diterima dari IMIS gitu. Dan dia juga bisa memberikan suatu summary gitu. Summary apakah akan ada kenaikan dari transaksi, apakah ada kenaikan dari produksi. Jadi seperti itu. Nah, ISS biasanya dipegang oleh top management seperti CEO, CIO dan teman-temannya ya, direktur ya, gitu. Nah, kalau kita tadi melihat tiga tipe sistem informasi. Nah, secara lengkap tipe sistem informasi dibagi 3 ya, secara besar begini ya, gitu. Kalau tadi itu secara level manajemen, kalau ini lebih detail lagi ke fungsional daripada sistem informasinya. Itu. Nah, di situ ada 3. Jadi, yang pertama ada sistem yang ditujukan kepada manajemen grup berbeda, itu tadi. Ada termasuk tadi yang saya sebutkan ada TPS, ada MES, ada ISS. Tuh. Tetapi kalau di pengelompokannya di sini berbeda dengan yang tadi. Jadi manajemen grup ternyata tidak hanya 3 itu saja, tetapi ketika dibagi lagi, dilihat lagi sesuai dengan kondisi sekarang ya, system for different management group itu ternyata ada 2 saja, gitu. Satu untuk operasional ya, transaction processing system, satu untuk kalangan business intelligence. Gitu. Business intelligence yang mana ya berarti ke arah level manager ke atas, gitu. Jadi saat ini menurut buku yang kita acu gitu kan, dan menurut perkembangan terkini itu dibagi 2 gitu. Nah, sedangkan yang tadi saya sebutkan ada MES, ada ESS itu termasuk dalam sistem for business intelligence gitu, untuk kelompok business intelligence gitu. Nah, di situ ada satu yang menarik gitu. Ada disisipkan antara manajemen information system dan executive support system. Di situ ada namanya satu sistem yang bernama decision support system. Gitu. Jadi ketika dilihat urutannya, maka ketika manajer dari manajemen information system itu membuat laporan, ada satu sistem lagi, bisa ada satu sistem lagi itu yang mengakumulasi data itu, lalu mengolah data itu menjadi suatu masukan gitu. Jadi masukan untuk keputusan pengambilan keputusan untuk manajemen yang lebih tinggi gitu. Nah, sedangkan untuk executive support system biasanya berisi itu tadi mengenai laporan dan mengenai kesimpulan-kesimpulan gitu. Nah, itu yang untuk manajemen berbeda gitu. Bagaimana dengan sistem yang lain? Nah, selain untuk manajemen berbeda, ada juga satu sistem itu tipe sistem yang menghubungkan antar enterprise. Jadi business to business gitu ya. Di situ dinamakan enterprise application dan intranet dan extranet gitu. Kenapa dibedakan? Ya karena untuk enterprise application itu memang lebih kompleks kepada enterprise-nya. Itu pengaplikasian pada enterprise-nya. Sedangkan yang kedua itu lebih bersifat sistem di luar sistem informasi, tetapi masih berhubungan karena suatu sistem itu hanya terikat pada intranet dan extranet gitu. Tuh, jadi sistem for linking enterprise itu dibagi 2, dikategorikan berbeda karena penggunaannya gitu. Yang satu penggunaan enterprise application wide gitu, secara luas.
Yang satunya terbatas pada intranet dan extranet gitu. Nah, pada enterprise application itu terdapat 4 gitu ya. Enterprise system, suatu enterprise system, suatu supply chain management system. Supply chain seperti ini ya, untuk apa namanya, biasanya untuk distribusi barang gitu ya, barang yang biasanya buat retail gitu, itu supply chain management. Kemudian ada CRM, customer relationship management system, itu yang yang mengatasi data customer gitu, apakah customernya dapat ditawari produk tertentu gitu. Itu biasanya berhubungan dengan digital marketing gitu ya, sistem ini gitu. Dan ada juga knowledge management system gitu, pengelolaan pengetahuan gitu. Nah, itu untuk yang kedua. Nah, yang ketiga ini berbeda sendiri nih. Yang ketiga itu dikelompokkan, ada II-nya, e-business, e-commerce, dan e-government. Kenapa tidak sama dengan yang lain? Karena ini sistem bekerja dengan cara mungkin mengambil yang lain gitu ya. Ya, nggak mungkin sih, jadi memang mengambil yang lain gitu. Jadi semisal ya, saya berikan contoh begini. Supply chain management misalnya gitu. Supply chain management bisa merupakan gabungan dari TPS, merupakan gabungan dari MIS gitu. Nah, jadi semakin ke bawah ini A, B, C itu termasuk, ada juga yang termasuk ini gabungan dari mana, ini gabungan dari mana. Termasuk e-business, e-commerce, dan e-government bisa saja berisi hanya manajemen information system. Dia hanya mengolah data saja. Itu tanpa ada operasional gitu misalnya. Atau misalnya dia juga ada TPS-nya gitu. Itu tergantung kebutuhannya. Maka dibedakan berdasarkan 3 ini sesuai dengan kebutuhan secara fungsional pada suatu departemen yang diaplikasikan sistem informasinya itu. Nah, setelah kita tahu seperti ini, ya kita coba jabarkan satu persatu ya. Nah, kita mulai dengan yang pertama. Untuk manajemen grup yang berbeda, yaitu TPS. TPS kita bahas lagi gitu ya. Nah, kita bahas lagi. TPS tadi seperti saya sebutkan sebelumnya adalah suatu sistem yang melayani manajer dan staf operasional. Ya, karena tadi di piramid dia berada paling bawah, maka ya biasanya sistem ini melakukan pengelolaan data yang bersifat transaksional, bersifat operasional, transaksional rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Ya, contohnya adalah entry pesanan penjualan, penggajian, pengiriman gitu. Itu kan yang bersifat harian gitu ya. Bersifat harian dan terus-menerus gitu dalam suatu bisnis. Nah, TPS ini memungkinkan manajer untuk memantau itu status operasi dan hubungannya dengan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal siapa yang berhubungan dengan operasional ya, tentunya ya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah melayani tujuan dan pengambilan keputusan ditentukan sebelumnya dan terstruktur. Jadi ini yang paling penting adalah terstruktur. Jadi dia tidak bisa di luar struktur, atau keputusan yang mengawang-awang, diandai-andaikan tidak bisa. Jadi suatu keputusan yang bisa suatu pengambilan keputusan yang berada dalam TPS itu keputusan yang bersifat operasional, maka tidak bisa out of the box, itu tidak bisa gitu. Jadi sesuatu yang bisa diprediksi, bisa ditentukan strukturnya, arahnya begitu. Ya, itu TPS. TPS nanti seperti ini contohnya ya. Jadi tadi ada disebutkan penggajian ya, sistem payroll penggajian. Di sistem payroll itu ada macam-macam ya. Jadi dia mengelola data karyawan, employee. Dia juga nanti terhubung dengan general ledger dari keuangan, buku keuangan di departemen keuangan gitu. Nah, payroll system juga harus bisa untuk menghasilkan laporan gitu. Berapa orang yang digaji, berapa orang yang tidak digaji, dan sebagainya gitu. Nah, kalau sistem itu harus melaporkan ke pemerintah, berarti sistemnya terhubung gitu ke government agency. Yang paling penting slip gajinya juga bisa diterima.
Jadi sistem ini harus bisa memberikan slip gaji. Nah, data ini seperti yang terlihat di kotak itu ada payroll data on master file gitu. Jadi format datanya kurang lebih seperti ini secara umum ya. Ada nomor karyawan, lalu ada nama, ada alamat, lalu rate-nya berapa. Rate itu nanti bisa per bulan, per jam begitu kan, tergantung ininya, perusahaannya gitu. Ada gross pay, pendapatan kotornya, ada tax-nya dan sebagainya gitu. Itu tuh untuk sistem payroll. Nah, lanjutkan untuk TPS gitu. TPS itu biasanya TPS itu berbasis komputer. Itu berbasis komputer dan berasal dari sistem manual yang sudah ada gitu. Jadi ada sistemnya manual. Sistem manual itu ya sistem tanpa komputer gitu. Jadi berasal dari situ lalu dikomputerisasi. Dikomputerisasi seperti ini jadinya. Jadi ada sales receipt-nya dihasilkan dari cash register, lalu datanya itu masuk kepada keuangan gitu kan, diarsipkan, lalu datanya bisa disimpan ke komputer, lalu datanya itu nanti bisa digunakan oleh manajer gitu. Nah, alurnya seperti itu ya. Itu. Jadi hubungan secara manual itu dikomputerisasi menggunakan bagian-bagiannya ada yang menggunakan komputer gitu. Tuh. Nah, berikut ini komponen dari TPS. TPS itu berisi sama dengan pengolahan data menjadi informasi ya. Jadi data itu diinput, kemudian data itu diproses ya, seperti minggu lalu dan minggu lalunya lagi itu kan ada salah satu bentuk mengubah data menjadi informasi adalah mengkalkulasi. Di sini juga ada mengupdate gitu. Mengupdate data. Nah, maka proses transformasi informasi dari data ke informasi dilakukan di proses, kemudian setelah itu baru output. Gitu. Outputnya berisi slip gaji, lalu di situ ada account balance ya, statusnya terkini ya akunnya, lalu laporan untuk manajemen. Itu. Ini untuk pengurasan transaksi ya, ini contohnya. Jadi dari data editing, lalu kalau misalnya data correction dia balik lagi ke original data. Kalau misalnya dia good data berarti dilanjutkan manipulation, data storage, lalu ada TPS report, ada document production. Ya, hampir sama dengan yang yang sudah kita bahas di minggu lalu ya. Jadi ada siklus informasi gitu, siklus pengolahan informasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya lagi untuk Transaction Processing System (TPS). TPS juga ada dua tipenya ya. Jadi teman-teman di TPS itu tidak hanya satu, itu tidak hanya proses lalu selesai, namun di sini dibagikan berdasarkan pemrosesannya, pewaktuan prosesan gitu. Ini waktunya ya bisa dilihat apakah batch processing, apakah dia dikumpulkan dulu lalu diproses bersamaan, itu misalnya clearing check itu kan diproses setelah dikumpulkan dulu. Ada waktunya gitu, scheduling dijadwalkan gitu. Apakah dijadwalkan menurut kuota, apakah dijadwalkan menurut jam, itu kan tergantung kebijakan dari yang mengoperasikan sistemnya gitu. Atau bisa saja bersifat segera gitu. Segera berarti online gitu, online processing gitu. Nah, transaksinya diproses begitu diterima gitu. Kita kalau misalnya mau kirim uang pakai ATM kan langsung terkirim kan, tidak menunggu besoknya baru terkirim. Ya, kalau mungkin zaman dulu mungkin masih sifatnya batch processing ya walaupun ATM gitu. Tapi kalau sekarang ATM sudah sifatnya online karena sudah ada di tiap ATM kan sudah ada antenanya sendiri untuk ngirim ke pusat untuk diproses transaksinya gitu. Nah, ini contoh untuk batch processing gitu. Jadi
customer, dari customer lalu ke terminal register itu, lalu kemudian ada data menjadi sales event data, lalu ditaruh ke komputer, central komputer, jadi lokal ke komputer. Lokal itu ditumpuk dulu, nanti ke central komputer di scheduling gitu, lalu baru dihasilkan, lalu menuju manajemen. Tuh. Itu untuk batch processing. Jadi antriannya itu nanti bisa berada di terminal gitu, ataupun di lokal system sebelum dibawa ke central komputer. Nah, untuk online processing itu cukup satu saja komputernya gitu. Cukup satu saja, dari terminal bisa langsung mengirimkan ke central komputer lalu diproses. Jadi lebih memakan memotong birokrasi ya, memotong alur gitu ya. Nah, mungkin ini bisa menjadi bahan diskusi nanti. Jadi tipe TPS itu untuk transaksi yang demikian itu apa aja sih gitu. Misalnya reservation system itu tipe TPS-nya apa? Apakah batch atau online gitu. POS itu apa? Batch atau online processing. Library loan, peminjaman buku itu masuk apa? Batch atau online. Nah, credit card, sales dan transaction itu masuk apa? Itu nanti kita bahas di diskusi ya. Gitu. Nah, kita lanjut untuk yang bagian kedua dari System for Different Management Group, yaitu System for Business Intelligence. Nah, di bagian yang kedua daripada untuk manajemen grup, sistem untuk manajemen grup yang berbeda, itu kita ini dulu, definisikan dulu, System for Business Intelligence itu sistemnya seperti apa sih? Jadi, di System for Business Intelligence itu adalah sistem yang data dan perangkat lunak itu mengatur dan menganalisis data. Jadi tidak hanya sekedar disimpan dan diproses, namun dia juga dianalisis. Gitu. Jadi sistem itu paling tidak punya kemampuan analisis yang standar gitu ya. Yang kira-kira ya ada standarnya lah gitu. Biasanya digunakan untuk membantu manajer pengguna untuk membuat keputusan yang lebih baik. Itu. Manajer pengguna itu manajer ya. Manajer juga ya pengguna gitu. Itu. Nah, di sini ada 3 ya. Jadi contohnya untuk sistem for business intelligence ada 3. Itu ada management information system, decision support system, dan executive support system. Mari kita lihat satu-satu. Untuk manajemen information system tadi sudah dijelaskan juga bahwa MES, Management Information System, itu melayani level tengah gitu, middle management gitu. Nah, biasanya sistem ini memberikan laporan kinerja perusahaan saat ini berdasarkan operasional tadi ya. Itu berdasarkan operasional, berdasarkan data dari yang diproses di transactional processing system gitu. Transaction processing system. Nah, sistem ini akan memberikan jawaban atas pertanyaan rutin. Jadi dari tadi operasional rutin kan, tiap hari gitu. Jadi pertanyaan rutin itu ada jawabannya di MES gitu. Dengan prosedur yang telah ditentukan. Tadi saya sempat sebutkan bahwa MES itu ada strukturnya gitu ya. Jadi ketika ada keputusan yang harus dilakukan di situ, itu keputusan yang bersifat terstruktur. Di sini disebutkan juga dengan hal yang mirip, yaitu prosedur. Gitu. Ada prosedurnya, ada aturannya. Gitu. Nah, maka tadi MES itu memiliki kemampuan analisis yang sedikit, gitu, tidak banyak, gitu, tapi ada. Gitu. Nah, MES itu juga menghasilkan suatu report, gitu, report yang biasanya sih berdasarkan periode waktu tertentu ya, atau lokasi geografis tertentu, atau kategorisasi yang tertentu. Kenapa saya bilang tertentu? Karena tadi prosedur, aturan, dan terstruktur itu tadi. Maka dia tidak boleh ada melebihi daripada yang sudah diatur. Itu. Ataupun ya tadi waktu tertentu ya, schedule gitu. Jadi
ketika dia waktunya pelaporan misalnya bulanan, ada laporan bulanannya gitu untuk manajemen ya, ada jadwalnya gitu. Itu. Contohnya seperti laporan penggajian. Ya penggajiannya kalau per hari ya laporannya per hari. Kalau gajiannya per bulan ya laporannya per bulan. Itu jadwal kuliah kan juga per semester ya. Jadwal mahasiswa ya, ya mungkin ini mungkin jadwal mahasiswa bimbingan atau apa ya. Mungkin kalau jadwal mahasiswa kan ya silahkan diatur oleh mahasiswa gitu kan berbeda-beda. Tapi kalau misalnya jadwal mahasiswa bimbingan kan nanti dosen pembimbing yang biasanya mengatur misalnya gitu. Atau misalnya laporan nilai diberikan per kapan? Per semester kah atau per tahun kah atau apa gitu? Mungkin ada aturan waktunya gitu. Nah, exception pengecualian. Nah, ini yang penting ini. Eh, laporan yang dihasilkan apa ada laporan yang bisa dihasilkan di luar kondisi normal gitu. Nah, tadi saya bilang ada aturan, ada aturan, ada aturan. Nah, tapi kok di sini kok ada exception, ada pengecualian ya? Ya, karena misalnya kalau misalnya ada terjadi anomali yang bisa diprediksi, ada suatu kasus yang ternyata di luar apa kebiasaan tetapi bisa diprediksi. Gitu. Yaitu seperti laporan kelas. Kalau ada mahasiswanya kurang dari 10 gitu. Atau laporan kelas dibatalkan gitu. Itu kan bersifat operasional ya, bersifat harian ya. Kalau misalnya ada pembatalan kelas pasti harus diberitahukan gitu. Nah, prosedurnya seperti itu. Jadi, oke mungkin dia tidak tidak bukan sesuatu yang biasa gitu. Tetapi kan sesuatu yang bisa diprediksi gitu. Sesuatu yang bisa diprediksi, maka itu diatur gitu, diatur. Maka ada laporannya yang untuk ada apa mah? Untuk mengakomodir kasus-kasus seperti ini. Gitu. Itu pun kalau ada ya. Kalau tidak ada ya tidak perlu dilaporkan gitu. Gitu. Nah, contoh laporan untuk manajemen information system seperti ini ya. Ini contohnya adalah laporan penjualan gitu. Ini konsolidasi, jadi laporan konsolidasi penjualan produk dan penjualan by produk dan by sales region. Jadi berdasarkan wilayah tertentu. Contohnya di tahun 2017 gitu. Jadi ada produk code-nya mana, produk description-nya, lalu ada region-nya yang mana gitu. Jadi tiap region kan penjualannya berbeda gitu ya. Nah, lalu yang seharusnya gitu loh. Actual sales itu yang terjadi dan yang seharusnya yang direncanakan itu seharusnya berapa gitu. Maka laporan ini bisa menjadi ini apa? Laporan bulanan ya ketika ada rapat bulanan ini. Apakah tercapai atau tidak gitu? Apakah penjualan tercapai atau tidak? Nah, bisa dilihat dari sini. Kalau misalnya nilainya lihat kita lihat di situ ada satu ya 1, itu berarti kan lebih dari tercapai itu tercapai melebihi target gitu ya, plan itu targetnya gitu. Nah, kita tadi setelah kita bahas MIS ya, ini DSS di bawahnya lagi masih bagian daripada sistem for business intelligence gitu. Nah, DSS itu juga sama mengenai manajemen tengah, level manajemen itu. Namun dia berbeda dengan MES. Kalau MES itu keputusan yang rutin, kalau DSS itu keputusan tidak rutin. Gitu. Nah, contohnya ya dia melihat apakah ada dampak terhadap jadwal produksi jika penjualan bulan November meningkat 2 kali lipat gitu. Jadi ini biasanya dibandingkan gitu. Jadi DSS namanya decision ya, berarti kan sistem yang melulu membahas bagaimana keputusannya ketika ada kasus seperti ini gitu. Nah, ini ada kasusnya jadwal produksi terhadap penjualan gitu ya. Penjualannya meningkat nih, jadwal produksinya gimana? Nah, gitu. Apakah ketika penjualan meningkat, jadwal produksi ditambah? Gitu. Apakah harus ditambah? Tambahnya bagaimana? Ya? Itu di DSS gitu. Nah, DSS itu bisa memanfaatkan data dari TPS dan juga MES. Nah, kenapa MES? MES kan apa namanya sistem yang berjalan secara rutin ya. TPS juga gitu.
rutin. Jadi MIS bisa menghasilkan laporan per bulan, per hari. TPS juga ada laporan laporan yang hariannya begitu kan. Itu. Nah, yang bisa dilihat dari eksternal itu seperti stock market gitu. Ini data eksternal ya, data yang tidak berpengaruh, tidak dipengaruhi oleh internal gitu. Jadi kayak aturan pemerintah, kalau apa begitu, aturan pemerintah mengenai pajak begitu misalnya gitu, atau informasi tentang kompetitor dan lain-lain, itu akan berpengaruh kepada decision support system gitu. Nah, ini contohnya DSS digerakkan oleh model gitu ya. Jadi DSS juga bisa diatur walaupun misalnya keputusannya tidak rutin gitu. Jadi dia pasti diatur gitu. Ada aturannya juga tetepan gitu. Salah satu contoh itu sistem perkiraan perjalanan. Jadi DSS bisa memperkirakan perjalanan yang baik nanti seperti apa gitu. Alurnya atau rutenya seperti apa. Ada juga yang berbasis data. Jadi data yang misalnya dikumpulkan dari MIS gitu. Sistem analisis pemasaran intrawest gitu. Jadi kalau misalnya ada penjualannya baik gitu, penjualannya baik di intrawest, berarti pemasarannya akan seperti apa gitu loh. Itu seperti tadi yang ada jadwal terhadap penjualan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada datanya, maka itu bisa dianalisis. Nah, DSS itu digunakan untuk menangani pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Beda sama MIS kan terstruktur ya. Jadi decision support system biasanya mengenali anomali, mengenali ketidakbiasaan yang terjadi gitu. Jadi DSS bisa menghasilkan keputusan, mungkin bukan keputusan ya, saran ya, yang dapat diambil gitu. Saran keputusan yang bisa diambil ketika situasi tidak biasa, atau mungkin bahkan emergensi gitu. Nah, DSS itu menggunakan basis gitu, dasar adalah DBMS, Database Management System. Dia juga menggunakan query language gitu, ada aturan query-nya, logiknya gitu. Terus juga bisa berdasarkan spreadsheet, data tabel. Lalu juga ada aplikasi statistik, ada juga report generator. Gitu. Jadi data yang digunakan biasanya dari situ. Lalu dia menghasilkan saran keputusan gitu. Nah, begini untuk contoh DSS gitu. DSS bergantung pada data, seperti yang ini. Ini adalah contoh sistem pendukung keputusan perkiraan perjalanan tadi yang saya sebutkan. Nah, perkiraan perjalanan bisa dilihat dari ship file, gitu loh, data kapal. Lalu bisa dilihat dari jaraknya port, jaraknya pelabuhan, lalu konsumsi bahan bakar, gitu. Lalu bisa dilihat dari ship charter, perjalanan ini ya, perjalanan kapal ya. Perjalanan kapal, historinya juga bisa dilihat gitu. Nah, terus biaya pelabuhan gitu. Jadi dari data-data itu lalu DSS membuat sebuah model analytical. Gitu. Lalu model analytical ini di display sebagai suatu ya bisa dalam suatu statistik atau laporan tertulis dalam bentuk tabel juga bisa gitu. Jadi dia mempresentasikan apa yang didapat gitu. Apa yang didapat dari data-data itu disimpulkan, diolah, dianalisis gitu sehingga menjadi beberapa baris informasi yang bisa mendukung keputusan. Nah, DSS memiliki komponen sebagai berikut ya. Jadi ada basis data yang tadi saya sebutkan, pasti ada basis datanya, pasti ada datanya karena dia mengenalkan data gitu. Nah, data yang digunakan yang mana? Data yang relevan pastinya gitu. Data yang relevan terhadap keputusan. Kalau tidak relevan ya tidak diambil gitu. Jadi pasti data lalu kemudian model gitu. Nah, dia akan membuat model dari data-data yang sudah dikumpulkan yang relevan tadi itu. Nah, dari data lalu dibuatkan model. Ada model untuk menganalisis situasi gitu. Kemudian lalu dia memunculkan modul dialog gitu, user interface. Itu memberikan fasilitas komunikasi kepada yang
non-technical manager gitu. Jadi manajer yang tidak mengurusi mengenai teknis gitu. Jadi supaya mereka juga mengerti, oh ini data tentang apa sih gitu. Karena kalau biasanya mereka kalau misalnya decision support system harus memberikan sesuatu yang teknis kan tidak semua orang bisa mengerti gitu. Maka decision support system memberikan informasi yang bahkan non-technical manager pun bisa mengerti. Gitu. Nah, terakhir dari sistem for business intelligence itu ada ESS, Executive Support System. Yang tadi di awal saya bilang ada 3 level ya, ini top management gitu. Kalau dari grupnya, grup manajemen ya. Gitu. Nah, ISS itu mendukung manajemen senior, manajer yang paling atas gitu. Mengatasi keputusan non rutin gitu, seperti penilaian, evaluasi dan wawasannya gitu. Apakah ada wawasan baru di situ gitu. Nah, lalu yang dilakukan ISS itu menggabungkan data tentang peristiwa eksternal. Saya tadi yang saya katakan ada undang-undang gitu ya. Ada undang-undang pajak gitu. Nah, ada undang-undang atau data eksternal itu sangat berpengaruh ke ESS dibanding DSS gitu ya. Gitu. Dan dia juga pastinya mengambil ringkasan informasi dari MES dan DSS secara internal. Nah, yang eksternal hanya diambil dari eksternal diambil dari ESS itu ya dia directly ambil dari sana. Dia tidak ngambil dari MES. Apa yang MES dapat, apa yang DSS dapat dari eksternal itu dia tidak ambil. Jadi DSS hanya mengambil internalnya saja dari MES dan DSS, datanya begitu. Nah, ESS biasanya isinya dashboard digital dengan tampilan real time kinerja keuangan perusahaan. Tuh, berbeda dengan MES, berbeda dengan DSS, itu kan ada laporan, tapi laporannya bersifat pewaktuan yang tidak real time ya. Jadi kalau ESS ini harusnya real time. Gitu. Nah, selanjutnya untuk contohnya DSS, ESS. Tadi sebelumnya juga saya sudah tampilkan ya, ESS itu isinya pie chart, lalu struktur statistik gitu ya, statistik. Kemudian di kanan tuh ada tulisannya a digital dashboard deliver comprehensive accurate information for decision making gitu. Biasanya itu dalam satu tampilan, terus ada KPI-nya, key performance indicator-nya gitu. Jadi ada warna-warnanya, biasa berwarna-warna. Kenapa? Supaya tahu, oh ini bedanya mana yang urgent, mana yang enggak gitu, mana yang baik, mana yang enggak gitu. Jadi langsung terlihat di gambar-gambarnya itu. Yang jadi berhubungan, ini biasanya berhubungan dengan arah perusahaan ya. Jadi maka ada tulisannya return on investment. Jadi bagaimana nanti SS ini dapat berdampak kepada investor seperti itu. Bagaimana ISS nanti bisa berdampak kepada stakeholder yang mengurusi perusahaan gitu. Nah, setelah kita membahas tadi ada sistem for management, different management, manajemen berbeda, kita melihat yang menghubungkan enterprise gitu ya. Sistem yang mungkin hubungannya tidak hanya di dalam tapi keluar dari perusahaan juga gitu. Ini salah satunya yang pertama adalah enterprise application. Gitu. Nah, ini seperti tadi saya bilang kan, sistem linking enterprise kan berarti menghubungkan perusahaan gitu. Maka enterprise application ya hubungannya sistem yang menghubungkan perusahaan. Apakah itu nanti perusahaannya antar cabang atau ada perusahaan anak perusahaan dengan induk perusahaan seperti itu. Ya. Untuk rentang pengaplikasian ya, implementasinya untuk enterprise application itu nanti berhubungan dengan area fungsionalnya yang dijalankan gitu. Nah, dan enterprise application itu dijalankan di seluruh proses bisnis perusahaan. Gitu. Dan juga semua tingkat manajemen. Nah, tadi yang seperti saya sebut ada level manajemen tadi ya. Jadi kalau yang different management itu kan ada level-levelan. Nah, kalau enterprise application ini semua level manajemen gitu. Nah, untuk pengaplikasiannya ada 4 gitu. Jadi ketika teman-teman berbicara mengenai enterprise system, ya berarti dari top to bottom gitu. Dari operasional, dari manajemen, lalu dari
tadi ada senior gitu atau support yang paling atas ya. Tuh, kemudian ada supply chain, lalu ada CRM, dan knowledge management system. Nah, kita lihat piramidnya udah berbeda nih, gitu. Piramidnya berbeda karena kalau yang tadi dibagi berdasarkan ini ya, level-level. Nah, kalau di sini ada tambahan tuh, ada apa namanya? Supply chain itu mengarahnya kemana gitu. Lalu CRM itu ngarahnya kemana? Tuh. Knowledge management system itu ngarahnya kemana? Gitu. Areanya itu atas bawah, lalu kanan kiri seperti itu. Tadi seperti saya bilang kan, misalnya gini, supply chain itu berhubungan dengan tadi distribusi barang ya, berhubungan pasti dengan supplier pastinya gitu, berhubungan dengan supply partner. Nah, bagaimana dia berdampak pada fungsional, area fungsional? Berarti berdampak pada sales marketing, berdampak pada manufacturing, berdampak pada finance and accounting, dan juga human resource. Gitu. Karena supply chain itu pasti kalau nggak ada orangnya berarti kan nggak tertangani seperti itu. Tuh, maka ada hubungannya ke situ. Nah, lalu bagaimana dengan enterprise application? Enterprise application tuh cuman ada bagian kecil dari sales dan marketing dan sebagian kecil dari human resource. Sisanya mereka pasti untuk enterprise system pasti mengurusi bagian yang krusial ya, bagian bisnis yang krusial yaitu manufacturing and product and finance and accounting. Gitu. Sedangkan knowledge management juga mungkin hampir sama gitu ya. CRM hampir sama juga dengan supply chain. Namun di situ yang difokuskan adalah customer dan distributor. Tuh, CRM itu akan berhubungan baik dengan distributor. Kenapa? Karena ya dia pasti mengurusi bagian ini juga, manufacturing. Jadi dia akan berpengaruh, tapi mungkin secara tidak langsung ya, tetapi akan berpengaruh kepada distributor untuk misalnya manufacturing dan production gitu. Tuh, begitu hubungannya. Itu untuk enterprise application, enterprise ini ya, application, bener. Enterprise ya application. Untuk lebih detailnya mengenai enterprise system itu seperti ini. Jadi enterprise system itu mengumpulkan data pastinya ya dari berbagai fungsi perusahaan, dan adapun data yang disimpan itu tersimpan secara terpusat gitu. Nah, enterprise system menyelesaikan masalah secara menyelesaikan masalah data yang terfragmentasi. Jadi data yang terbagi-bagi itu dikumpulkan, dijadikan satu sehingga dapat diolah gitu ya. Tuh. Nah, enterprise system memungkinkan koordinasi kegiatan sehari-hari. Ya karena dia tadi arahnya di atas ya, jadi posisinya di bagian atas, maka enterprise system pasti mengurusi bagian koordinasi gitu ya. Nah, penggunaan enterprise system juga memungkinkan respon yang efisien terhadap pesanan pelanggan, produksi dan inventaris. Gitu. Dan juga enterprise system memungkinkan pengambilan keputusan oleh manajer mengenai proses operasi harian dan perencanaan jangka panjang. Gitu. Jadi dia langsung berhubungan dengan koordinasi yang dari atas ke bawah ya, dari operasi harian di bawah, lalu bagian manajemen yang paling atas yaitu perencanaan jangka panjang. Gitu. Nah, yang kedua yaitu supply chain management (SCM). Tadi di piramid itu supply chain management mengurusi mengenai supplier dan business partner gitu. Nah, maka kalau melihat dari situ berarti kan hubungannya kepada pemasok ya, hubungan keluar gitu dengan pemasok, dengan supplier gitu, dengan distributor apa yang dibutuhkan, apakah produk atau layanan gitu dari luar. Nah, SCM itu membagikan informasi biasanya mengenai pesanan, mengenai produksi, mengenai tingkat ketersediaan dan pengiriman produk dan layanan. Sasaran SCM itu ketepatan ya, jadi ketepatan jumlah produk ke tujuan,
gitu, dengan waktu yang sedikit dan biaya rendah gitu. Jadi yang paling penting adalah ketepatan pengiriman produk ke mana gitu. Jadi misalnya SCM mengatasi supplier untuk manufacture, maka bahan yang dibutuhkan harus dengan waktu yang sedikit sampainya dan biaya yang juga yang rendah. Tuh. Maka SCM dinilai berhasil kalau sudah bisa melakukan itu. Tuh. Kemudian selanjutnya ada CRM. CRM berhubungan dengan relationship management. Jadi relationship management berhubungan dengan customer ya. Gitu. Jadi CRM memberikan informasi untuk mengkoordinasi data, mengkoordinasi semua proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan. Jadi CRM biasanya bertugas untuk bagaimana proses bisnis itu bisa tersampaikan gitu kepada pelanggan. Gitu. Maka CRM biasanya terkait dengan penjualan, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Tadi saya sebutkan CRM itu biasa digunakan oleh digital marketing gitu ya. Digital marketing, telemarketing itu. Mereka biasa menggunakan itu. Karena kerjaan mereka biasanya bagaimana memantau penjualan, memantau pemasaran, dan memantau apakah layanan yang sudah diberikan ke pelanggan itu sudah baik gitu. Kalau tidak baik berarti dia sampaikan kepada manajemen gitu. Tuh. Maka fungsi CRM itu membantu perusahaan mengidentifikasi yang tadi saya bilang apakah baik atau belum gitu. Apakah layanan yang diberikan sudah menarik, produk yang diberikan sudah menarik gitu. Dan juga yang pastinya mempertahankan pelanggan yang paling menguntungkan gitu. Jadi kalau sudah ada pelanggan gitu, sudah ada pelanggan tetap, maka itu yang dipertahankan gitu. Yang mempertahankan siapa? Ya yang mengurus yang menggunakan sistem CRM ini gitu. Mereka yang bertanggung jawab. Nah, CRM sebagai alat digunakan untuk itu. Selanjutnya yang terakhir, saya rasa yang terakhir ya dari Enterprise Application ya, yaitu Knowledge Management System. Nah, apa tugasnya Knowledge Management System? Knowledge Management System mendukung proses menangkap, menerapkan pengetahuan dan keahlian, gitu ya. Jadi seperti namanya knowledge management ya. Jadi yang dikelola adalah pengetahuan gitu dan keahlian gitu. Nah, itu bagaimana membuat, memproduksi dan menyampaikan produk dan layanan gitu. Yang dikelola adalah pembuatan, produksi dan penyampaian produk layanan. Gitu. Nah, yang dilakukan KMS, knowledge management, biasanya mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman internal di dalam perusahaan dan bagaimana pengetahuan dan pengalaman itu dapat tersedia bagi karyawan gitu. Nah, sehingga itu menjadi tautan ke sumber pengetahuan eksternal. Gitu. Jadi bisa di apa namanya, semacam insight gitu loh, insight yang bisa diberikan kepada orang lain, dipublikasikan gitu ya. Nah, setelah kita membahas tadi ada bagian pertama dari sistem linking enterprise, ya kita melihat tadi kalau sistem linking enterprise yang pertama, yang enterprise application itu biasanya berhubungan ke dalam ya, berhubungan dari dalam dan keluar gitu, secara bebas gitu. Tapi dia berfokus pada fungsionalnya ya gitu. Nah kalau ini berhubungan dengan batasan area lebih kepada area fungsional. Maksudnya batas mana, sejauh mana dia bisa digunakan gitu. Kalau tadi kan secara departemen ya, kalau kita melihat secara departemen, enterprise application itu per departemennya yang mana yang menggunakan gitu. Nah kalau yang ini ya bisa dilihat intranet, ini intra berarti dalam, extranet, extra berarti keluar. Gitu. Nah kita lihat itu bedanya apa sih dengan yang satunya enterprise application gitu. Intranet dan extranet itu biasanya berhubungan dengan integrasi gitu ya. Integrasi untuk memperlancar arus informasi. Sebenarnya sistem ini lebih kepada sistem apa namanya, infrastruktur gitu ya. Bagaimana suatu sistem itu bisa memperlancar arus informasinya gitu. Tapi ya kita kalau melihat dari tipe sistem informasi ya kita harus melihat dari bagaimana sistem itu berjalan gitu. Maka
intranet dan extranet ada gitu. Intranet itu sebagai contoh itu situs web internal perusahaan hanya diakses oleh karyawan. Ya ada kan sistem yang hanya diakses di internal. Contoh kalau di kampus kita apa ya? Kita hanya bisa mengakses ada buku. Jadi saya pernah mencoba mengakses buku dari kampus. Itu aksesnya itu tanpa password gitu. Jadi bisa langsung akses. Kenapa? Karena data kita kan sudah login menggunakan WiFi gitu ya. Itu kita sudah login menggunakan WiFi, maka kita tidak perlu login lagi ke sistem yang lain gitu. Itu. Jadi integrasinya begitu. Nah, berbeda kalau kita ngaksesnya dari luar, misalnya ngakses buku dari luar. Ya kita harus login gitu. Login. Ya kita nggak login WiFi lagi, login WiFi di kos masing-masing atau rumah masing-masing, tapi kalau mengakses sistem itu kita harus login lagi. Beda kalau di kampus kan sudah diberikan kemudahan gitu ya. Atau misalnya ya nanti coba teman-teman coba di kampus ya. Jadi kalau saya mengakses WiFi saja gitu, mungkin sebelum saya login, saya connect WiFi-nya aja, saya sudah bisa mengakses semua sistem di kampus gitu. Sekarang sudah bisa begitu. Berapa minggu lalu saya coba gitu. Jadi saya belum login nih, belum login WiFi, tetapi saya bisa membuka situs kuliah. Gitu. Nah, saya membuka situs kuliah, saya login situs kuliah sudah bisa, tanpa harus saya terhubung dengan internet. Gitu. Kalau kita login kan kita langsung terhubung internet ya. Gitu. Itu sistem intranet. Atau mungkin ada sistem lain yang hanya ada di intranet, yang intranet kampus gitu ya. Tuh. Kemudian extranet. Nah, ada sistem yang juga hanya bisa diakses oleh vendor atau pemasok gitu. Jadi kita sediakan sistem ini hanya untuk mereka gitu. Itu ada. Jadi kalau di dalam kampus, di dalam internal itu tidak bisa diakses, namun di luar bisa. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, biasanya ini berhubungan dengan sistem yang bertipe tadi, SCM tadi. Itu berhubungan dengan supplier gitu ya. Gitu. Itu perbedaan intranet dan extranet. Itu. Nah, yang terakhir adalah e-business, e-commerce dan e-government. Apa itu? Nah, kalau dibedakan ya kita langsung bahas tiga-tiganya ya gitu. Jadi e-business itu apa? E-business itu sistem yang mendorong proses bisnis utama gitu. Lalu e-commerce itu apa? E-commerce itu bagian dari e-business. Jadi pengembangan dari e-business adalah e-commerce gitu ya. Tapi lebih fokus. Jadi fokusnya bukan lebih luas seperti e-business. Kalau e-business kan yang penting mendorong proses bisnisnya. Tapi kalau e-commerce itu lebih spesifik kepada membeli dan menjual barang atau jasa melalui internet. E-commerce ya sudah tahu ya, Tokopedia, lalu ada Bukalapak, Blibli dan sebagainya. Gitu ya. Jadi e-business itu mungkin lebih kepada proses bisnis ini ya, internal perusahaan gitu. Lalu e-commerce itu ada dua bagian yang diuntungkan, internal dan eksternal gitu. Ya seperti tadi ya, mungkin kalau dilihat ini pengembangan dari tadi intranet ekstranet gitu ya. Intranet kan hanya di dalam gitu. Ekstranet bisa keluar gitu. Nah e-commerce itu gabungan dari keduanya. Gitu. Lalu ada e-government. Nah, e-government juga unik karena kadang ada sistem yang hanya dibatasi hanya bisa diakses di kantor gitu. Tuh, saya dulu pernah namanya aplikasi Simda ya. Aplikasi Simda yang diinstal di komputer kantor gitu. Kantor waktu itu saya dulu di Dinas Pendapatan Daerah gitu. Nah, itu saya harus connect ke jaringan mereka dan ya menggunakan jaringan kabel, baru saya bisa ngakses, dan itu pun harus set IP-nya gitu, tidak bisa sembarang gitu. Itu. Jadi ada yang sampai seperti itu. Nah, e-government memang sistem yang kalau yang dulu seperti itu, tapi nggak tahu sekarang, mungkin sudah dibuka secara umum kali untuk kebebasan aksesnya gitu. Nah, kita lihat di government ini menggunakan teknologi internet menyampaikan informasi layanan kepada warga, karyawan, dan bisnis.
Nah, yang saya akses tadi itu untuk karyawan saja gitu ya, namanya Simda gitu. Ini silahkan dicari tahu. Gitu. Sistem sudah mulai banyak ya di government ya, di pemerintahan ya. Jadi kalau di Jogja sendiri nanti silahkan dicari. Saya lupa aplikasinya ada di Android juga kayaknya, namanya Jogja Istimewa ya. Itu bisa diakses oleh warga. Jadi ketika Anda mengakses aplikasi itu, Anda bisa mendapatkan layanan yang secara publik diberikan oleh pemerintah gitu. Seperti mungkin layanan dokumen, layanan untuk saya bahkan juga bisa melihat CCTV gitu, CCTV secara live gitu. Daerah-daerah mana saja, misalnya Malioboro atau mana gitu saya bisa melihat gitu. Nah, ini juga yang paling penting juga di situ juga saya rasa disediakan untuk partner bisnis gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pengusaha yang ingin mengurus mengurus layanan perizinan gitu ya, perizinan usaha. Itu kan biasanya kalau dulu kan harus datang ke kantor, datang ke pemerintahnya. Nah, sekarang bisa lewat online gitu. Nah, itu merupakan merupakan contoh dari tipe e-government gitu ya. Oke, itu tadi untuk tipe-tipe sistem informasi gitu. Nah, mari kita sekarang beralih kepada sistem informasi fungsional. Beberapa kali tadi kita sudah membahas untuk fungsional ya. Fungsional itu ya dapat dikatakan ya, sebagai fungsi dari organisasi itu apa aja sih gitu. Kalau dia memiliki fungsi, misalnya kalau di sini di tabel kita lihat dia memiliki fungsi akuntansi, ya berarti akuntansi itu area fungsinya, gitu, area fungsionalnya. Gitu. Finance, ya, ada human resource, ada sumber daya manusia gitu kan. Terus ada production and operation, ada marketing gitu. Nah, kalau kita lihat ini ada 3 ya, ada operasional, tactical, strategic. Itu menggambarkan tadi piramid yang tadi ada 3 itu loh. Jadi dia menggambarkan paling bawah itu level operasional, lalu middle management yaitu taktikal gitu kan. Yang atas adalah strategic yaitu top manajemennya gitu. Nah, kalau di accounting sistem informasinya itu bentuknya apa? Bentuknya payroll, account payable dan account receivable gitu. Kalau di middle management ya biasanya mengenai audit dari keuangan, lalu ada budgeting juga gitu. Jadi budgeting dilakukan oleh manajer gitu ya. Budgeting. Nah, kalau di atasnya lagi berarti ya top management peduli kepada profitnya suatu perusahaan. Lalu dia juga melihat bahwa bagaimana perencanaan keuangan. Jadi saya mau apa misalnya di tahun berikutnya gitu. Kita mau merencanakan keuangan yang seperti apa. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Nanti ada financial planning, employment planning. Jadi di atas pasti forecasting planning ya. Berkaitan dengan top management ya. Ya nanti silahkan dibaca begitu. Nah, selanjutnya untuk setelah kita tahu levelnya dari sisi fungsional gitu kan. Nah, bagaimana kalau dari apa namanya? Hubungannya gitu ya. Hubungannya antar fungsi gitu. Nah, ini bisa dilihat jadi untuk arahnya seperti itu. Jadi ada account payable billing nanti hubungannya masuk ke dalam sistem gitu. Nah, yang dihasilkan itu yang arahnya kepada departemen atau kepada fungsionalnya. Laporan, performance record. Jadi cara bacanya seperti itu. Jadi marketing si marketer memasukkan market research-nya kepada sistem. Kemudian dari sistem akan menghasilkan bagaimana iklannya gitu loh. Apa saja yang perlu diiklankan gitu. Jadi timbal balik ya. Jadi kita memasukkan data apa, lalu sistem memberikan apa. Gitu. Nah, secara deskriptif, fungsional area itu adalah cakupan aktivitas yang dilakukan dalam suatu organisasi. Itu tadi saya sebutkan fungsional. Fungsional area seperti apa? Ya, tadi saya juga sebutkan itu fungsional adalah departemen ya. Ya memang benar karena kalau cakupan dari suatu organisasi ya ada departemen tertentu gitu, pasti ada batasannya gitu. Nah, sedangkan functional information system atau sistem informasi fungsional itu sistem informasi yang memiliki cakupan gitu. Jadi
ya tadi kalau misalnya HRIS, Human Resource Information System, ya berarti hanya ada di cakupan situ, hanya cakupan di Departemen Sumber Daya atau HRD gitu ya. Ya, ini sistem informasi fungsional memfasilitasi pekerjaan dan menghasilkan informasi untuk satu departemen, atau bisa disebut fungsional area, satu fungsional area. Nah, tadi seperti saya bilang, keuangan ya, finansial gitu, sumber daya manusia. Jadi hanya tertentu pada area tertentu gitu ya. Jadi ini merupakan spesifik lagi daripada tipe sistem informasi gitu. Tapi ini dijelaskan berdasarkan fungsionalnya. Nah, sistem informasi fungsional itu pasti memiliki rantai nilai gitu. Itu memiliki rantai nilai. Rantai nilai adalah sekumpulan aktivitas gitu yang memberikan nilai tambah. Gitu. Jadi aktivitas itu pasti menghasilkan nilai. Nilai itu pasti nilai tambah terhadap produk dan jasa yang diberikan. Gitu. Nah, aktivitas apa saja ya? Aktivitas meliputi inbound logistik. Jadi logistik masuk gitu kan. Lalu ada warehouse, bagaimana penataan di gudang gitu, penyimpanannya, lalu productionnya, lalu finish product storage, bagaimana menyimpannya gitu, bagaimana mengeluarkan logistiknya, bagaimana menjual dan memasarkannya, bagaimana customer service-nya gitu. Tadi ada contohnya supply chain management. Ada supply chain management ya, berarti kan area ini biasanya terjadi di aplikasi atau sistem informasi yang bertipe supply chain management gitu, yang berhubungan dengan itu. Ya, tapi tidak selalu di situ ya, tetapi ini contohnya mengarahnya ke situ gitu. Tuh. Jadi apapun aktivitas yang dilakukan organisasi, seperti tadi di HRD mempekerjakan karyawan, itu pasti ada suatu nilai tambah gitu bagi nilai positif, nilai tambah atau nilai positif bagi produk atau jasa yang diberikan, atau operasional atau proses bisnis yang berjalan di sistem organisasi begitu. Jadi hubungannya langsung dan tidak langsung gitu ya. Bisa berdampak pada satu departemen itu atau bisa berdampak pada departemen lain. Itu. Nah, ini rantai nilai contohnya ya. Value chain-nya. Jadi tadi saya mengatakan bahwa hubungannya adalah antar departemen gitu. Nah, ya seperti ini. Jadi bahan baku, kemudian bahan baku dikirimkan, lalu disimpan, lalu kalau misalnya sudah siap diproduksi, masuk dalam produksi sebagai bahan baku gitu. Lalu dari produksi menghasilkan suatu produk yang selesai gitu. Lalu didistribusi, marketing memasarkan, lalu kalau dipasarkan lalu ada penjualan ada customer service yang mengontrol pengiriman barang kepada konsumen gitu. Apakah ada nanti after sales-nya, nanti tergantung perusahaannya gitu. Ya, itu tetap di monitor gitu. Jadi mulai dari jadi end to end, dari awal sampai ke tangan konsumen gitu, diperhatikan. Nah, tadi ada contohnya, ini sekarang contoh lagi gitu ya. Contohnya ya ini sesuai ini ya, fungsional areanya ya, production and operation. Kalau dalam production and operation itu fungsi organisasi bertanggung jawab terhadap mentransformasikan input menjadi output gitu. Nah, fungsi ini berbeda ya, tergantung dari tipe organisasinya. Nah, organisasi manufaktur itu pasti berbeda dengan organisasi yang menyediakan jasa, rumah sakit atau universitas gitu. Jadi ya sama halnya ketika kita melihat apakah organisasi ini profit atau tidak gitu. Profit ya berarti mengejar profit, non profit tidak mengejar profit gitu ya, tidak mengejar keuntungan gitu. Nah, kalau di sini perbandingan jelas. Jadi perbandingan jelas bahwa manufaktur dan universitas atau rumah sakit gitu. Manufaktur mengejar profit, universitas tidak mengejar profit. Nah, itu salah satu contohnya. Tetapi yang ingin disampaikan di sini adalah production dan operation, yang salah satu contohnya adalah manufaktur itu
pasti ada proses transformasi input menjadi output. Berbeda rumah sakit ya. Rumah sakit kan ada outputnya pasien, inputnya pasien, outputnya juga pasien, yang kan ada agak aneh ya gitu. Jadi kalau manufaktur kan inputnya bahan baku, lalu outputnya produk gitu. Seperti gitu. Ya, ini contohnya untuk production and operation. Gitu. Jadi ada tadi tidak hanya bahan baku ternyata ya. Jadi bahan baku termasuk material, peralatan, fasilitasnya juga masuk. Jadi supply-nya masuk, tenaga kerjanya, pengetahuannya, waktu dan energinya juga masuk gitu ya. Kalau proses transformasinya itu ada 4 itu. Ada di alter, ada di transport, ada disimpan, ada di inspect. Kemudian outputnya itu yaitu facility good service atau produknya sendiri yang jadi. Nah, di atas dan bawah tuh ada ininya, ada tambahannya ya. Jadi perlu dilihat bahwa lingkungannya apa aja gitu. Input itu lingkungannya siapa? Lingkungannya customer berarti. Jadi akan berhubungan dengan customer. Lingkungannya berhubungan dengan government regulation, peraturan pemerintah gitu. Jadi input itu bisa dipengaruhi banyak atau kualitasnya bisa dipengaruhi oleh customer-nya dan bisa berpengaruh pada pemerintah gitu. Nah, sedangkan proses transformasi itu nanti dipengaruhi dengan apakah ada teknologi terbaru gitu, apakah adalah komputer terbaru gitu. Gitu. Maka proses-proses itu ada pengaruhnya, ada dipengaruhi gitu ya. Nah, sama juga dengan output. Output itu banyaknya output dipengaruhi oleh nilai ekonominya misalnya gitu, atau dipengaruhi oleh suppliernya. Supplier sedikit ya berarti output yang dihasilkan sedikit gitu. Nah, ini yang di bawah yang mengalir itu data ya, yang mengalir data dan dihasilkan data, sehingga data itu nanti dimonitor dan dikontrol. Kalau tidak sesuai ya berarti realnya tidak sesuai karena yang diproses itu berdasarkan data. Itu tinggal kan tercatat di sistem ya. Gitu. Seharusnya sama. Gitu. Nah, bagaimana dengan human resource? Kalau human resource itu berbeda dengan tadi ya, production operation ya, gitu. Kalau human resource itu memiliki standar berbeda ya, standar berbeda. Jadi mereka berdasarkan proses gitu. Ada proses recruiting, ada proses HR planning, perencanaan sumber daya, ada proses kompensasinya, kompensasi ketika seseorang menjadi karyawan gitu. Ada juga penilaiannya, assessment, dan juga ada development training gitu. Nah, ini human resource berarti berhubungan dengan pengembangan sumber daya gitu. Nah, dari sistem informasi nanti bertanggung jawab atas ini gitu. Jadi ketika ditanya human resource information system isinya apa ya? Isinya kurang lebih seperti ini. Gitu. Nah, berbeda lagi dengan sales and marketing. Sales and marketing itu isinya ada 2 kebanyakan gitu. Paling umum adalah isinya ada 2. Yaitu tracking system dan sales forecasting system. Tracking system misalnya menyimpan data pembeli gitu kan. Menyimpan riwayat kontak. Yang namanya juga tracking ya. Apapun di tracking gitu. Ya, menyimpan data pembeli potensial, menyimpan riwayat kontaknya dan kepentingan produknya. Yang dia sudah beli apa saja begitu ya. Nah, setelah di tracking, maka bisa di forecasting, bisa diramalkan gitu. Penjualan masa depan nanti seperti apa. Gitu. Itu fungsionalnya dari sales and marketing. Nah, kalau akademik bagaimana gitu? Akademik pasti berbeda dengan sales and marketing. Jadi dia tidak punya target gitu ya. Dia tidak punya target nanti ke depan ada 100 gitu. Bisa saja berubah gitu. Maka kalau untuk akademik tujuannya itu ya digunakan untuk mengelola akademik, kegiatan akademik institusi pendidikan gitu. Yang terpenting dari sistem akademik itu mengikuti siklus hidup mahasiswa gitu. Dari pendaftaran hingga wisuda gitu. Jadi sistem ini bergantung pada akan melihat pada siklusnya mahasiswa. Siklus kegiatan mahasiswa seperti apa? Ya tadi
dari masuk recruiting, kita masuk gitu, calon maba, calon mahasiswa baru, kemudian seleksi, kemudian inisiasi, registrasi gitu kan. Lalu student service-nya ya, yang sehari-hari kalian lakukan ya, perkuliahan, kalau ada beasiswa, mengambil beasiswa, kemudian ada kegiatan mahasiswa diikuti, ada kegiatan soft skill diikuti gitu. Nanti kalau sudah akan menjadi alumni, diwisuda dulu, lalu menjadi alumni, lalu mengisi tracer studi alumni gitu, untuk karir gitu ya. Jadi tracer studi itu bukan tidak ada gunanya ya. Kadang-kadang alumni melihat bahwa ngapain sih tracer studi, kan saya juga cari kerja sendiri ya. Tapi itu juga berguna ya. Saya juga pernah melakukan itu. Saya pernah menggunakan sistem ini ya, sistem tracer studi, dan itu membantu saya mendapatkan pekerjaan dulu pernah. Nah, ini suatu area yang belum disebutkan ya, suatu area asset management. Ya biasanya mengurusi inventory, penyimpanan barang, peletakan barang gitu, inventaris aset gitu. Jadi sistem informasi yang berhubungan dengan aset manajemen itu biasanya mengelola, mencatat apa-apa saja aset yang dimiliki oleh sebuah organisasi gitu. Nah, aset manajemen, fungsional sistem informasi dari aset manajemen ini, kalau tadi mahasiswa mengikuti siklus hidup mahasiswa, aset manajemen mengikuti siklus hidup aset gitu. Mulai dari perencanaan, kemudian perencanaan pembelian, terus distribusi, lalu digunakan, lalu sampai disposal, penghapusan aset gitu. Nah, untuk aset manajemen seperti ini. Jadi perencanaannya dimulai, lalu penganggaran, lalu pengadaan, pembelian ya, penganggaran, pembelian, lalu pengadaan. Perencanaan, penganggaran, pengadaan, lalu pembelian, lalu pencatatan, lalu harusnya ada distribusi kan, lalu penggunaan itu ada pemeliharaan, ada mutasi perpindahan gitu kan, mutasi perpindahan antar ruangan, misalnya tidak digunakan di ruangan ini, dipindah ke ruangan mana gitu, atau misalnya per unit gitu, dipindahkan antar departemen atau antar unit gitu. Lalu di stok opnam, lalu kalau misalnya itu sudah tidak dilakukan lagi penggunaannya, maka dilakukan penghapusan dan selesai. Itu untuk asset management. Nah, bagaimana untuk accounting ya? Ini lebih kompleks lagi. Sistem informasi yang fungsinya ke accounting ya, atau bisa disebut sistem informasi akuntansi. Itu sistem ini biasanya mendukung pencatatan dan pelaporan. Itu yang paling penting. Jadi dia mencatat, dia melaporkan. Gitu. Jadi segala transaksi bisnis yang ada di dalam organisasi, termasuk aliran dananya, dicatat menggunakan sistem informasi yang fungsinya di area akuntansi gitu ya. Itu cakupannya apa? Yaitu tadi masuk dalam pencatatan ya. Pencatatan berarti pemrosesan pesanan. Apakah di situ ada permintaan gitu ya? Permintaan pesanan gitu. Kayak seperti tadi di inventory itu ada permintaan beli barang gitu. Ya berarti dia dicatat gitu. Dia dicatat ya kan, dananya keluar gitu. Lalu ada pengawasan inventaris. Inventaris itu kan setiap kayak seperti Anda beli motor ya. Seperti Anda beli motor itu kan sekarang harganya misalnya 15 juta. Kan tahun depan tidak mungkin harganya sama gitu. Maka harus ada pengawasannya. Nilainya akan berkurang gitu. Nah, nilainya berkurang maka sama halnya dengan pengawasan inventaris, akan berkurang nilai ininya sesuai masa pakainya gitu ya. Jadi nanti bisa dicari tahu mengenai itu. Kemudian ada account receivable, penerimaan gitu ya. Terus ada account payable, pembiayaan. Itu. Kemudian akuntansi juga berperan di penggajian ya, walaupun yang mengatur penggajian itu HRD, tetapi yang menjadi alur dana keluar ya dari akuntansi gitu ya. Lalu ada buku besar atau pencatatan general ledger gitu. Nah, kalau untuk accounting gambarannya mungkin seperti ini ya. Jadi di situ ada sales order processing, ada billing,
Ada macam-macam ya. Ada secara garis besar ada satu kotak yang paling kiri ada sales transaction processing system gitu. Jadi ada subsystem gitu, subsystem yang merupakan bagian daripada sistem accounting gitu, sistem informasi akuntansi. Ada subsystem cash reception and disbursement transaction processing system. Pembayaran gitu ya, pembayaran, sistem pembayarannya. Kemudian sistem pembelian, purchase transaction processing system. Lalu ada payroll sistemnya di situ. Lalu ada sistem laporannya, general ledger gitu, dan reporting. Tuh. Nah, ya ini dijelaskan lagi di sini. Jadi order processing itu ngapain gitu. Jadi order processing itu mencatat dan memproses permintaan pelanggan, mencetak invoice pelanggan gitu ya. Nah, kemudian di inventory control itu memproses data mencerminkan perubahan inventory. Perubahan pada inventory, perubahan masuk atau perubahan keluar. Seperti tadi inventory yang masuk itu kan berarti pemesanan gitu. Pemesanan terus pembayaran inventory yang diadakan gitu. Diadakan oleh bagian asset management. Itu. Nah, memberikan informasi pemesanan dan pengiriman. Kalau sudah terbayar kan dia dari bagian akuntansi akan mengabarkan ini sudah dipesan, sudah dibayar, maka nanti akan dikirimkan gitu. Nah, lalu ada account receivable, ada jumlah penerimaan tagihan gitu. Jadi menghasilkan laporan kredit pada manajemen. Gitu. Lalu ada account payable, jadi ada pembelian tadi, itu pembelian juga dicatat. Jadi pembelian apakah nanti pembeliannya itu langsung atau tidak langsung. Kalau tidak langsung kan berarti sifatnya utang atau tagihan gitu. Tagihannya kepada pemasok, supplier itu. Jadi nanti pasti langsung ada laporannya, laporan cash manajemennya. Utangnya berapa, nanti tagihannya berapa, nanti pasti ada laporannya seperti itu yang dihasilkan dari subsistemnya. Gitu. Lalu kemudian ada payroll. Nah, untuk payroll dari HRD biasanya akan memberikan pekerjaan mana yang mendapat penghasilan gitu. Tuh, maka dari akuntansi akan mengeluarkan sebanyak yang dilaporkan oleh HRD. Tuh. Lalu kemudian HRD akan menerima gitu, menerima laporan, lalu dari akuntansi membuatkan laporannya, penggajiannya, yang sudah digaji berapa, lalu summary-nya seperti apa. Gitu. Kemudian yang terakhir dari slide ini adalah general ledger, pembukuan tadi, termasuk pembukuan untuk cash management report juga ada di situ ya. Jadi ada konsolidasi data dari sistem informasi dari akuntansi lain menghasilkan laporan keuangan yang periodik. Jadi untuk buku besar ini nanti sifatnya laporannya per periode tergantung ya. Biasanya sih per bulan gitu. Satu periode adalah 1 bulan. Gitu. Nah, menurut jenis informasinya, sistem informasi itu ada 2 gitu. Ada informasi yang diolah oleh DSS itu berkaitan dengan suatu subjek kerja. Lalu untuk AIS itu Enterprise Information System, itu informasi yang diolah berkaitan dengan seluruh aspek. Gitu. Ya, kalau AIS itu bisa digambarkan Enterprise Application gitu ya. Kalau DSS itu satu bagian daripada suatu sistem yang berada pada manajemen grup tertentu. Tuh, jadi bisa dibedakan ya, mana DSS, mana AIS gitu, atau mana Enterprise Application gitu. Nah, sampai sini yang terakhir adalah kita diskusi. Jadi ini sama dengan yang tadi di beberapa slide yang sebelumnya, yaitu silahkan nanti didiskusikan, kelompok nanti menyebutkan organisasinya apa gitu kan, namanya apa ya, disebutkan yang real gitu. Lalu organisasinya bergerak di bidang apa. Lalu sebutkan tipe sistem informasinya. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah sistem informasinya itu
dibutuhkan berdasarkan sistem informasi dibutuhkan berdasarkan area fungsional pada level operasional apa. Gitu. Nah, ada 3 tabel, nanti silahkan diisi, nanti kita diskusikan. Gitu. Sekian mungkin untuk pemaparan materinya ya, untuk topik tipe sistem informasi. Gitu. Terima kasih.